Menurut gue ya, apa ya? Terus gue tuh ada kekhawatiran kayak orang-orang jadi ikut resign gara-gara ngeliat gue gak ya? Karena Jangan, kesannya tuh kayak jujur lebih kayak modal nekat sih, Wi. modal nekat. Karena Hi guys. Hi guys, I'm Bia. And I'm Mandy. We're friends from high school. No one asked, but today we're gonna talk about Resigning in your 20s. Yay. Kenapa topik ini kita pilih, Bia? Karena kita berdua udah resign. Well, recently. not completely ya for me. Tapi mungkin biar kayak konteksnya bisa lebih dipahami, mungkin kita perlu menjelaskan emang kita tuh kerja apa, scope of work seperti apa. Jadi kayak the idea of resignnya kayak gimana tuh dapat gambarannya lah. So what do you do for a living? Jadi kita berdua currently is 28, right? Yeah. Jadi kayak udah lumayan. Actually 27 sih, tapi anjir gue baru tahu kalau lu 98. Oh iya, lu 98. Gue 98. Februari kan? Januari 19. Lo Desember juga baru 28, Bi. Iya kan? Bener. You just recently turn, oh iya, happy birthday, Bi. Terima kasih. Kok baru ngucapin anjir telat. I mean kenapa aku mention biar oh iya. You guys ada bayangan nih kita udah umur berapa, jadi kayak karir yang udah kita coba bangun tuh udah sekian jauh jaraknya gitu, bukan fresh graduate or something gitu ya. Kita jadi, bukan early 20s. Iya, bukan early 20s, berarti end of 20s. Yeah. For me, aku itu bekerja di bidang kreatif yang sebetulnya nggak linear di satu hal terus sih. Dari ngedesain, terus abis itu content specialist type of work. Terus aku resign yang kebetulan terakhir itu adalah beauty industry company yang dimana aku bekerja sebagai content specialist. Okay. So you were 9 to 5. It's a 9 to 5 It's a 9 to 5 job full WFO. WFO Senin sampai Jumat. Betul, ke kantor tiap hari. Me personally sebenarnya I have a very specific career sebenarnya. Gue tuh psikolog. Biasanya psikolog itu sebenarnya nggak yang kayak 9 to 5 gitu. Kebanyakan tuh kita tuh kayak freelancer sih ya jatuhnya. Kita praktek gitu ya. Misalkan satu psikolog tuh mungkin bisa praktek di klinik ini, bisa praktek di rumah sakit ini, terus dipraktek di sini gitu. Jadi kita kayak bener-bener it's not like a full time job type of thing, but it is a full time job ya. You get it lah. Tapi in my case, jadi gue tuh lulus kuliah dan akhirnya resmi menjadi psikolog tuh 2023. Nah, pas banget di akhir-akhir tahun 2023 tuh gue applied for a job di sebuah sekolah gitu. Jadi psikolog sekolah. Dan waktu itu memang mereka mencarinya full time job. Jadi full time psychologist yang dimana gue itu harus standby di sekolah itu dari jam 8 sampai jam 5. So it's basically it's a 9 to 5 job as a psychologist di situ gitu. Other than that job, gue juga seorang psikolog di klinik. So at that time during 2024-2023 gue working full time job, but then also gue kayak berusaha banget untuk bisa navigating my time and energy untuk klien-klien gue di luar sekolah gitu. Jadi waktu itu tuh situasinya seperti itu. So both of us basically working as a 9 to 5 ya. Gitu. Mungkin sebelum ke arah kenapa resign dan bla bla bla, gue mau nanya sama Bia terutama ya, because mungkin pekerjaan Bia tuh lebih relatable for a lot of people since it's a corporate job. Iya gitu benar, corporate job. What is it? I mean like, berarti lo berapa tahun sih as a full time job di sana total? My previous company 2 years sih. 2 years. Kan sebelumnya lo juga kayak di Grab itu kan? Sebelumnya lagi nggak nyampe 1 tahun sih. Tapi it's a full time job as Tapi well. full time job juga. Nah itu tuh saat lo menjalani itu, ada apa sih momentum yang lo tuh ngerasa kayak kayak this is not for me lah gitu. Ini sesuatu yang terfikirkan tuh di previous company banget sih. Kalau yang sebelumnya lagi tuh belum. Mungkin karena seiring berjalannya waktu dari awal mulai corporate life ini tuh kita tuh masih penasaran, pengen coba climb the corporate ladder dulu kali ya. Terus akhirnya berjalan dan akhirnya naik sampai di titik yang mungkin buat aku sih achievement gitu. Disitulah mulai mikir aja sih kayak is this really what I want gitu aja sih. Mungkin beberapa tahun tuh bergerak towards that, tapi ketika udah nyampe tuh mikir kembali lagi aja, is it really what I want to do sampai ke depannya atau enggak
muncul pemikiran itu. Why the thoughts come up to your head tuh kayak apa pekerjaan yang lo lakuin atau kayak apa sih yang men-trigger lo untuk kayak is this really what I want gitu? In terms of work sebetulnya it's aligned with my passion dan skill yang emang aku bangun jauh sih. Cuman I think bukan the type that I want to pursue in the long run aja. Gitu sih. Dan probably ya semua pekerjaan kan capek ya. Cuman for me dan my position at that time tuh it consumes very much of my time and my life yang akhirnya it doesn't feel like a life, jadinya it feels just like a job. Gitu. Ini mungkin kayak nyambung sama pertanyaan selanjutnya, capeknya and then yang lain consume a lot of your time tuh kayak lebih di apa sih, kayak kerjaannya atau kayak mungkin your personal life jadi nggak lebih ke manage atau kayak nggak sesuai passion lo gitu atau kayak what is it? Karena it's a full time job yang dimana 9 to 5 dan every day you go to the same place, you do the same type of work, you meet the same type of people. At some point jadi kayak udah nih hidup gue monoton banget gitu ya. Udah yang dilakuin in that cycle terus menerus every day dan mungkin my brain needs stimulation juga sih. Yang bikinnya jadi kayak mempertanyakan, do I really want to do this again for the next couple of years? I don't think so gitu. Jadinya dari situ akhirnya ada pelarian untuk ngejalanin hidup di luar office sih. Ya jadinya lebih rutin olahraga dan lebih banyakin main. Padahal kalau dipikir-pikir my time tuh udah banyak banget buat kerjaan. Jadi aku bener-bener kayak nge-squeeze in every opportunity that I get to do the things out of work gitu. Tapi jadinya exhausted banget jadinya gitu. At some point sempat mikir, mungkin gue tuh butuh kerjaan yang fleksibel waktunya kali ya. Maybe I should search some jobs yang ada WFH atau hybrid type gitu, biar jadinya lebih ada ruang buat nafas ngelakuin hal lain ketimbang lo harus ke tempat yang sama dan melakukan hal yang sama terus menerus dan lo bener-bener harus nge-squeeze waktu lo untuk bisa hidup gitu. Tapi ya itu ada cerita lagi sih ketika aku lagi dalam proses mempertimbangkan di saat mau resign gitu. So it's more about kayak work-life balance-nya tuh nggak dapet. Bener, work-life balance-nya nggak dapet. Tapi what did you do now? Mungkin itu kan jadi penting ya. Kayak pasti kan dalam proses lo corporate job ini dan lo mulai menyadari this is not for you, you have other ini dong kayak apa ya? Oke, sebenarnya bukan ini karena gue mau ngelakuin ini nih sebenarnya. So yang paling sering dipikirin tuh adalah my time gitu ya. Ada hubungannya sama me being a family person juga. Jadi ngerasain banyak banget time flies without me using it as I wanted itu gitu. Kayak misalkan banyak ngeluangin waktu sama keluarga dan teman-teman dan do the things that I love aja. Mungkin bisa dibilang itu kenaifan anak muda gitu ya. Lebih milih mau main ketimbang kerja, tapi I really value that gitu loh. Jadi bahkan kalau misalkan ditanya, kalau misalkan tiba-tiba lu dikasih gaji lebih tinggi, would you still stay there? Aku mikirnya untuk sekarang ya. Enggak lagi, karena yang dicari tuh ya udah my value for time, bukan value yang kayak ngerasa kurang di badan segala macam. Kalau untuk sekarang maksudnya kalau pertanyaannya kesibukan gue apa? Kurang lebih sebetulnya ya career break aja sih sekarang. Sebetulnya. Gitu. Really? Enggak ada yang lagi fokus banget untuk di pursue tuh sebetulnya enggak. Jadi kayak cuman just me want to do what I want fully aja without any pressure. This is a career break for you gitu. So what do you prepare like sebelum career break ini? What do you have to like prepare like financially ya mungkin? Kalau secara financial itu sebetulnya nggak begitu ruwet dan gimana complicated banget enggak sih. Jadi intinya adalah ketika udah ada kemantapan keputusan bahwa pengen resign, itu sebetulnya udah lama banget. Kepikiran mau resign tuh udah probably a year ago gitu. Jadi itu bukan pemikiran yang kayak impulsif dan kayak udah gak kuat cabut gitu, enggak. Jadi udah dalam pertimbangan yang begitu dalam. Dari pertimbangan itu secara finansial mikirnya gini, oke, berarti what do I want to do afterwards so that I could prepare it from now gitu. Dan kebetulan belum ada keinginan untuk kembali lagi bekerja sebagai pekerja korporat, jadinya I just want to enjoy
my time aja yang sebelumnya mungkin I always use it for work gitu. Patokannya sih dalam 3 bulan sebetulnya, bahwa I just want to live my life without worrying about anything. That's why ketika udah memantapkan keputusan untuk resign, I save some money selagi masih mendapatkan gaji for me to live my expenses for 3 months. Okay. So gitu. it's more like you're saving up untuk kayak this chapter of your life gitu ya. Yang gak sepenuhnya leha-leha sih. Jadi kayak dalam 3 bulan itu, I just want to figure out what I want to do next. Either if people give you opportunities to do stuff, ya you do it lah gitu. Anything. Maybe I'm gonna do some business. Maybe I want to study again. Jadi kayak I just want to have more time to figure that out dulu gitu. Yang akhirnya I need that 3 months. Istilahnya gitu sih. So what do you feel the moment like you need to like, ini kan sebenarnya udah dipikirin setahun ya. Tapi kan the time that point where you have to like go to your boss and then kayaknya gini or menyerahkan surat resign, gue gak tahu sih konteksnya gimana di kantor lo. It's starting to get real gitu ya. How does it feel? Deg-degan banget. Ada kok prosesnya dimana gue tuh overthink it so bad, dan dimana nggak punya kayak tempat untuk bisa menyalurkan that overloading thoughts itu. Akhirnya luber juga sih ke mama pada saat itu. Karena ya, salah satu yang gue takutin adalah what would my family think aja sih. Karena takutnya mereka tuh, kan I do really value their opinions kan. Jadi takutnya mereka tuh menganggap gue kayak lemah atau kayak nih, you want the easier. Iya, easier nobody way gets out. The balance work life loh, ya just do it gitu ya. Karena mereka mikirnya kayak ya kerja emang semuanya capek gitu, dan mereka pasti lebih at ease kalau tahu bahwa after I resign I have like a solid work lagi afterwards. Tapi kan ini enggak posisinya kan, jadi itu yang paling bikin khawatir sih. Terus ketika akhirnya luber ke mama, it was really relief ketika mama bilang ya pokoknya apapun yang Babia mau lakuin aja, tapi lo harus gaspol sama keputusan lo gitu, tanggung jawab sama keputusan lo sendiri gitu. Terus akhirnya di situ luber, tenang, dikasih nasihat, udah istihoro, sholat malam, banyak-banyak doa, biar akhirnya lebih ditenangin dan dimantepin aja sih apa yang ada di pikiran gue. Dan ya because I'm a religious person kan, jadinya I did that, dan ada clarity secara pemikiran sih afterwards. Udah lega secara hati, ngobrol ke orang tua, udah berserah diri dan berdoa. Terus dari situ justru jadi tenang, jadi nggak yang kayak panik, deg-degan banget kayak questioning whether I did the wrong thing or not. Tapi emang udah klik aja gitu dari hati dan otak, kalau it's the decision that I want to make gitu. Itu gue jadi ingat kayak gue pernah lihat quotes yang bilang kayak the reason why you want something so bad, it's because your future self already have it gitu. Kayak I think relate buat kita berdua sih dalam proses ini ya, kayak the things that we wanna do yang sangat kita khawatirkan karena kita nggak bisa ngintip ke masa depan, is it going to work or not dan lain-lain. Tapi yang lo jelasin itu, kemantapan hati lo itu tuh mungkin sama kayak yang quotes itu bilang gitu. Kayak lo pengen banget, lo mikirin banget, I think I need to do this tuh karena sebenarnya ada alasannya. Mungkin the future you already have it gitu. So that's good for you. Ini gue gak mau ditanya. Lo gimana men? Jadi gini ceritanya guys, ada cerita lucu sih. Kita kan ketemu tuh sebetulnya gak sering. Tapi gue inget banget ada momen, it's probably last year atau tahun ini No, ya? this year. Tapi tahun kayak Juni gitu pertengahan. Terus kita lagi makan sate. Iya bener. Ya kan? Di Pangpol. Terus kita tuh punya keresahan yang sama pada saat itu, ya kan? Iya, secara tidak sengaja ya. Gue gak tahu ternyata lo juga merasakan kita yang sama. merasakan hal yang sama, yaitu we weren't satisfied with our career at that time gitu. Kayak we wanted to do more or want to do something else yang kayak ketahan sama pekerjaan kita sekarang ya, mungkin karena finansial atau kondisi-kondisi lainnya. Dan Mandy di situ cerita lah kalau dia tuh pengen banget dan sebetulnya dia tuh udah tahu keputusan dia apa, tapi she just wanted validation from me. And then the overthink that you experience itu juga, jadi kayak kita tuh waktu itu concernnya juggling between we know that kalau kita jalanin ini terus tuh I think this is not for us, itu kita udah sure, tapi overthink sama if I do something else itu langkah yang salah nggak sih gitu. Jadi for context, nah balik lagi ya, tadi kan gue full time job as a psychologist nih. Nah selama gue menjalani itu I feel like sebenarnya sama kayak yang dia rasain. I feel like
my time is consumed a lot, my energy, physically and mentally, ke pekerjaan gue di sekolah. Which is, I know pekerjaan gue nggak jadi yang lain ya, gue tetap jadi psikolog. Tapi I feel like it's a different kind of things. Bekerja di setting perusahaan dengan gue berpraktek sendiri dengan klien-klien gue tuh cukup beda. Dan gue tuh kan sebenarnya psikolog klinis ya, so my approach is very clinical, so it's much more abstrak dan juga kayak prosesnya tuh lebih kayak terapeutik banget lah gitu, yang kayak psikodinamika banget gitu. Dan itu yang gue suka gitu. Mungkin beberapa approach itu kan gak bisa kita pakai di semua konteks gitu ya, sedangkan gue suka dengan pendekatan itu. Dan gue makin lama setahunan lebih tuh gue merasa kayak I feel like I need more time untuk karir gue dengan klien-klien gue di luar gitu. You have your like own passion in your work kan, yang sebetulnya nggak gitu tersalurkan seutuhnya in your corporate work gitu. Iya, karena it's bidangnya kan pendidikan gitu ya. And then my scope of work is actually clinical gitu, which is bersinggungan tapi some things are different. Dan gue tuh suka banget klinis sebenarnya. Jadi gue ngerasa ketika gue jam 8 sampai jam 5 gue udah di sana, gue pulang, gue tuh capek gitu. Tapi sometimes gue kayak oke deh, klien malam atau on weekends gue ambil klien banyak, but then where's the time for me? Tapi gitu. Exhausted banget gitu. Terus sampai titik yang dimana mulai tuh ada pikiran-pikiran kayak should I just focus on praktek gitu. Tapi kan balik lagi ya, concernnya adalah kenapa gue harus meninggalkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang stable. It's a safe zone. Iya, safe zone. Ini terms of financially juga ya gitu kan. Sedangkan ketika di luar kita belum tentu mendapatkan itu. Kita nggak tahu nih gambarannya tuh nanti akan seperti apa. Gambling banget. Nah itu tuh, aduh gue galaunya, overthinknya banyak banget. Ketemu Bia pun itu lagi yang gue sampein kayak I'm not really sure how I'm going to bla bla bla. Dan yang memperkuat gue quotes itu tadi juga sih. Quotes bahwa why did I have this thought, karena sebenarnya deep down I know that I'm capable of gitu, of my kemampuan. I believe that actually I can kok, cuman karena gue nggak bisa ngintip masa depan aja jadi gue cemas gitu. Tapi the reason why I wanted it because I know I can sebenarnya. That's exactly what you feel. Dalam sisi spiritual or religious itu kayak Allah tuh nggak akan ngasih tantangan yang dia rasa nggak akan sanggup dijalani oleh hambanya. Ya kayak gitu kan? Agree. Okay. Dan karena pas gue ngobrol sama Bia ini juga sempat gue inget banget di conversation kita itu ya, karena kan dia memberikan gue penguat lah ya, dan gue juga jadi confidence. Dan gue juga bilang sama dia kayak misalkan nih gue keluar dari corporate job ini and then gue fokus praktek aja dengan kayak it's not nggak stable kan income-nya. Kayaknya personality gue bukan yang ini Debbie, bukan yang kayak ya udah gitu. I'm a fighter gitu in terms of dari dulu dalam belajar, maksudnya dalam pendidikan lain. Jadi kayaknya kalau gue butuh ya gue akan cari gitu. Iya, lu akan bisa. Iya, that's not me at all untuk kayak pasrah dengan keadaan. So itu yang membuat gue confidence juga, kayak your future self will handle it. Kayak you know yourself kan, lo nggak mungkin aduh pasrah, cemas tapi mungkin pasrah. Ada paniknya dulu, overthinknya dulu, tapi you would do something about it gitu, and you're capable of it gitu. Nah cuman di gue kasusnya adalah ketika gue akhirnya membulatkan tekad, which is gue juga ngerasain yang sama kayak lo ya, deg-degan parah karena gue tahu waktu tuh nggak bisa diputar. Gue nggak bisa bilang ke my user and then tapi nggak jadi. Aku kemarin cuma lagi labil. Kan nggak mungkin kan, tuh gue cemas deg-degan parah. Waktu itu kan pikiran gue adalah resign which means gue nggak kerja di sana. Cuman ternyata alhamdulillahnya gue ditawarkan opportunity untuk kerja part time di sekolah itu. Jadilah here I am today working part time di sana, and then I have a lot more time untuk gue praktek di luar. Sebenarnya kemarin tuh kondisinya kayak gitu. Itu lebih put you at ease cause you know that you still have a stable income, although maybe itu bukan fokus lo gitu, karena waktunya lebih flexible, but you have your time again to do the things that you're passionate in your field. Untuk mengolah diri gue ya, entah itu praktek, entah itu gue ikut pelatihan, entah best deal. Iya, best deal. Dan ini ya, selain stable income, sebenarnya yang jadi gue ini juga sebenarnya gue suka kerja di situ sebenarnya. And then
I love my kids, my students gitu. Same as me lagi, I do love my job gitu. I love my colleagues, I love doing what I do. I know I'm good at Gue it. nyaman banget sama teman-temannya, sama orang-orangnya. Tapi you need to grow out of it juga gitu. Iya kayak gitu. I know for sure if I just stay here like for 5 years, like it wouldn't be a problem gitu. Gue suka pekerjaannya, gue ngerasa tetap talent gue, creativity gue masih bisa gue olah di situ gitu ya. Tapi I feel like I think I need to do something else lah gitu. Jadi kayak bener-bener di sana tuh nyaman banget sebenarnya. Banyak belajar juga kan hal-hal baru. Enak sih sebenarnya. Dari pertama kali lu mikir mau resign ini sampai akhirnya udah ketok palu gue resign tuh lu butuh berapa lama, men? Wah, I think almost a year, 6 bulanan. 6 bulanan. Mulai dari awal tuh yang kayak bimbang. mulai ada pikiran tapi nih. enggak lah gitu Ya, dulu ya. kayak gitu. Denial dulu. Lama-lama aduh kayak enggak kuat nih udah mulai risih gitu. Dan kalau gue tuh dipacu sama kontrak. Jadi gue kayak saat kontrak gue diperbaharui, I need to make my decision nih gitu. Dan same lagi. Gue tuh hari terakhir gue resign tuh hari terakhir kontrak gue sekalian habis. Iya kan gitu. Terus gue kayak mencari penguat kanan kiri. Banyakan sih dari suami gue ya. But then I also met you, itu is another perspective. Oh sama perspektif lain, gue ketemu teman-teman gue yang psikolog. Itu yang pasti membangun lu banget. Iya, karena mereka udah duluan kecemplung. Jadi lu bisa kayak mereka experience-nya gini ya. Sebenarnya psikolog yang teman seangkatan gue sih. Cuman gini, dulu tuh gue sempat ada mikir juga pikiran yang sama kayak lo. Mikir tuh kayak ini guenya yang lemah ya. Aren't like the older generation work 9 to 5 for like 40 years and they're fine gitu. Kayak ini apa kan di masalah generasi kita? Iya, ini apa emang gue yang daya juangnya minim, apa gue yang kayak emang nggak bisa berjuang, not a fighter gitu. Itu tuh pikiran itu tuh ada banget. Karena kalau cuman kayak capek commute, capek bangun pagi, semua orang kan lakuin itu gitu kan. Kenapa gue doang yang kayak ngerasa nggak bisa, ini tuh di something else. And then ada 2 hal sih yang mengubah pikiran itu. Satu, ketemu teman sesama psikolog bahwa they also feel like I think our job is scope of worknya tuh lebih ke arah mental work. Jadi mungkin ketika di push kayak everyday kayak itu tuh lebih kayak capek. Gak bisa dibuat kayak robotik. Iya, gitu loh, you cannot gitu. just like gue lagi mau sambil nangis-nangis. Mirip kayak creative work juga sih, karena kan lo harus nyari inspirasi, lo harus kayak bukan sesuatu yang pasti. Kayaknya tuh banyak, gue nggak tahu sih, psikolog tuh banyak pakai tekanan nggak sih? Tekanan tuh yang ini ya. Yang tekanan tuh nalar. Oh iya, creativity. karena kan gini. Kalau misalkan yang robotik tuh maksud gue gini loh, seseorang yang ngitung jawabannya tuh pasti 1 tambah 1 2. Sedangkan our work tuh bukan something yang kayak gitu. Iya. Lo tuh nggak bisa kayak in between. Oh gue lagi nggak mood, gue lagi nggak mau terlalu banyak mikir. Ya udah gue ngerjain yang template aja kayak and then lo mau sambil bete, lo sambil nyengrong juga lo bisa begini gitu kan. Kayak it's something that needs emotions juga gitu loh. Jadi mood mungkin lo tuh mempengaruhi gitu. Iya benar, karena juga selama kan kalau jadi psikolog tuh lo ngobrol sama orang it's not like this kan. Iya. Tapi you have to think gitu loh, proses orang lain ngomong itu tuh proses gue tuh diem tuh gue berpikir, wah how should I respond and then what is the meaning behind this expression, what is the meaning behind this word. That's the thing yang exhausted banget gitu. Ini keren banget guys. Seaja. Cuman gak maksud gue, ya itu akhirnya gue ketemu teman psikolog gue dan mereka memvalidasi itu bahwa it's very tiring gitu. Jadi maksudnya gue bisa paham ketika lo setiap hari kayak gitu, itu tuh capek banget. Dan itu satu. Kedua, I don't know, should I say this? Karena it might sounds cocky ya. Tapi gini loh, when we know we are capable of doing something more, doing something less tuh menjadi seperti I can do much more than this gitu. Kayak I was not born only for this. I need to do something bigger gitu. Jadi menurut gue gak koki karena pada dasarnya manusia tuh butuh stimulasi otak tau men. Mungkin ya. Gak bisa kita ada orang yang mungkin koki aja. Mungkin orang ada yang nyaman di zona nyamannya, ya udah dia repetitif, dia tahu harus yang dilakuin segini. Ya kalau gue bisa cuman ngerahin effort segini, ngapain gue harus kasih segini gitu. Tapi ada some people yang maybe more driven aja and need more stimulation and they're curious to know, mengeksplore their passion gitu loh men. Itu menurut gue we're the type of people yang kayak gitu aja sih. Jadi less stimulation tuh bukannya bikin makin gak capek karena bisa, oh ya ini kan gampang gue selalu melakukan, tapi malah kayak
no, shouldn't be like this. Gitu. Iya. And then I was in a situation yang kadang juga terkotakkan kayak nggak boleh yang itu soalnya cara lo. Ya it's a good way tapi we're not doing that gitu. Dalam bekerja tuh kadang kalau yang gue pernah alamin tuh kayak gitu kayak menurut gue nggak bagus yang kayak gini, yang bagus tuh kayak gini, tapi this is not your client, this is not your ini kan bukan kerjaan lo nggak praktek pribadi. Ada keterbatasan dalam praktek Mandy kalau in school in your corporate job ketimbang yang ketika lo praktek secara freelance di luar. Gitu. Dan itu lebih exhausting. And then kadang my moment of realization adalah misalkan gue lagi weekend praktek nih di klinik, and then maybe I spend 2 hours with the client, and then I spend another 2 hours untuk kayak analyzing, and then I make nanti dia sama dia harus gini deh. I feel tired tapi lebih kayak bukan di stress tapi you stress. Kalau psikologi tuh stress terbagi 2. Apa Jir? Kalau di stress itu stress yang membuat lu tuh kayak kayak shutting down, capek banget, unmotivated. Itu gua tuh. Iya, terus kayak anxiety, itu gua maybe ke arah feeling depressed. Iya. Tapi kalau you stress tuh membuat lu hype, kayak semangat. Kayak mungkin ngurusin nikahan kan ini tapi kayak seru gitu. Nah, itu you stress. And then that's exactly how I feel ketika menangani klien sesuai dengan apa yang menurut gue baik buat dia gitu. Which is kadang ya gue tetap kayak ya kayak prosesnya kan capek ya, kayak baca ulang, cari ini, cari itu, tapi gue semangat gitu. Tapi ketika gue mengerjakan sesuatu and then kepentok hal-hal yang menurut gue itu tuh kayak yang lu nggak pengen banget lakuin. Iya, kayak menurut gue sebenarnya bukan ini. Ya itu tuh jadi kayak loyo gitu. Sebenarnya itu sih. Ya kayak misalkan lu lagi ngobrol tapi lu di shutdown aja sama orang kayak Iya, ngomongin yang lain aja. Padahal lu lagi happy-happynya ngomongin itu gitu kan. Kayak gitu, we don't do that here gitu. Padahal gue tahu yang terbaik. Karena my priority is always my client. I don't think about any other things. Jadi kalau apa yang terbaik bagi klien gue itu tidak bisa gue lakukan for a certain way, itu cukup bump moment buat gue sih yang kayak jadi gitu. Terus kan lu persiapan nih untuk lo resign, lu ngobrol sama banyak orang, lu ngomong sama teman-teman lo yang juga praktek. Dari sisi diri lo ada persiapan lain nggak selain itu? Secara financial mungkin, atau lu coba nyari kerjaan lain untuk menggantikan yang ini sebelum lu tahu bisa freelance? Iya, sebelum gue ditawarin sama bos gue buat freelance di kantor yang sekarang, jujur lebih kayak modal nekat sih, Bi. Modal nekat. Karena waktu itu kan pemikiran gue resign ya. I know that I have a job di klinik, tapi kan gue tahu selama ini kayak gimana. Tapi kan logikanya berarti kalau gue kasih banyak lebih waktu, klien gue lebih banyak. Tapi kan it's a wishful thinking ya. Karena balik lagi itu freelance. Iya, jadi gitu. kayak kita nggak punya gaji tetap untuk itu kan. Maksudnya gue hanya berpikir waktu gue lebih banyak, klien gue lebih banyak. Tapi kan belum tentu situasinya seperti itu. Ya gue cari kerjaan di klinik, which is gue nggak lagi kerjaan yang full time, gue cari yang part time. Tapi the moment that I need to like ngomong sama bos gue belum dapet kerjaan tuh saat itu. Jadi ya udah, gue bener-bener gambling aja dan lebih ke arah mempersiapkan mental bahwa gambaran terburuknya ketika gue resign, ya income gue akan mungkin kayak what is it called? Fluctuate bukan ya? Bukan yang kayak turun. Iya jatuh banget lah decrease. Gitu. Iya pokoknya kayak income lu jauh di bawah. Ya pokoknya jauh di bawah. Kalau gue melepaskan ini ya sudah gitu. Gue udah kayak and then I have reassurance from my husband as well yang kayak ya udah nggak apa-apa nanti ya ada aku lah gitu. Pokoknya kita bersama-sama melakukan ini. Tapi ternyata once I actually take the big step. Which is ini parts of luck juga ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah, gue ditawarin part time juga. I make double the money that I used to make gitu. Sometimes tuh gue kayak ini sih kayak amazed and then kayak what happened if I don't have the courage gitu loh, keberaniannya. Gue kayak nggak bisa. Gue yang pasti-pasti aja. And then I would just do it for another 20 years not knowing there's another version of me who's actually doing something else. Karena kita selalu fokus sama ini, man. Kan everything is 50-50 menurut gue ya. Yeah. We always focus on the 50 that we failed rather than the 50 that we would succeed. Bener. Susah banget tuh di situ. Jadi kayak ya udah in life everything aja. Tuh iya kayak gitu. Fake it till you make it. Tapi sama ini juga mind you, this is not a dumb decision juga ya. Bukan yang kayak impulsively without any pertimbangan yang matang dan lain-lain. Kalau dari sisi gue ngerasa nih mungkin lu juga ngerasain, tapi I want to mention that
there's a philosophical side kalau dari sisi gue yang bikin gue kayak gue belum tahu abis ini gue mau ngapain, gue nggak tahu income gue bakal anjlok banget atau enggak, gue bakal masih bisa balik corporate or not, pokoknya everything is abu-abu. Tapi yang bikin gue kayak oke, cabut tuh juga ini karena I feel like there's no better time than now. Oh, itu juga I would sama-sama. regret if Iya, gue ngerti gak sih gue menunda ini lagi dan nanti nauzubillah min zalika gitu ya, ada di posisi dimana gue emang harus you don't have the option to do it. Iya, I don't have the privilege for it again. Kayak misalkan contoh, I need to be a breadwinner for my family. For now, alhamdulillahnya belum gitu. Jadi I would regret it, I would hate myself kalau gue kayak dulu gue tuh belum ada tunjangan atau apa sih tuntutan secara finansial untuk ngapa-ngapain. Gue bisa loh mencoba hal lain yang gak terfokus secara finansial targetnya gitu. Tapi I didn't take the leap, I didn't take the chance, I would beat myself up sih. Itu yang bikin gue langsung kayak udah dulu aja, gak apa-apa. Maksudnya lu cuma ngambil 3 bulan karir break kayaknya gak menghancurkan your whole life juga gitu. For you to travel more, do more volunteering, do contents that you would like, meet new friends, terus kayak everything deh yang make you feel alive. Kalau lu gak ngambil that orang big mau step. approach lu untuk mau gak sama gue ngerjain ini, lu bisa gitu. You have the time, you have the gitu kayak at least I wanted to try gitu. Sama kayak lu juga. If you didn't try you wouldn't know gitu. Just focus also on the 50% chance that you would succeed. Itu bener banget, Bi. Itu yang bikin gue kayak sempat mikir itu tapi kayak nggak menjadi my focus. Kuat. But itu now gue that you kuat. point it out, itu bener banget. Itu gue kuat di gue. There's no better time at all. Karena balik lagi ya, things that we talk about ini tuh sangat bergantung juga sama situasi hidup lo masing-masing. And then your privilege. Karena kita nggak dismiss that we need privilege to be able to do it. My own privilege adalah satu, gue belum punya anak gitu. So gue masih muda, Safik masih muda. So it's just the both of us gitu ya. Terus kedua, my job is very specific gitu, psikolog gitu. Orang yang kalau misalkan kerjanya 9 to 5 kayak lo corporate job gitu, belum tentu punya opportunity yang sama. Karena praktek apaan, gak ada praktek kan di luar. Sedangkan gue punya. And then dia punya privilege-nya sendiri juga, which is belum berkeluarga. And then your parents also masih bisa independent gitu kan. Jadi kayak beban finansialnya tuh gak terlalu besar. Benar. Which is tuh gak semua orang punya privilege itu, and I get it gitu. Jangan ambil keputusan itu kalau lo gak punya privilege-nya gitu. You need to think about your situation as well gitu. Jadi yang lo pikirin tuh bener juga, kalau gak sekarang gue coba mau kapan gitu. Terus gue mau nunggu, once gue punya anak, gue lebih akan sulit melepaskan. Karena gue ngerasa every penny counts banget kan kalau punya anak. Jadi this is I think the perfect time for me to explore gitu. Dan now kalau gue tuh so far udah kayak almost 5 months, I feel like keluar dari 9 to 5. You can ask me, tapi gue mau nanya lo duluan. Kan dia baru sebulan ya? Iya, baru sebulan lebih dikit aja. So how does it feel like? For now, kayak orang baru pacaran aja sih. A lot better. Iya, a lot better karena lagi honeymoon phase dengan diri lo sendiri. Lagi honeymoon phase banget aja. Jadi kayak ya udah bangun jam berapa bebas, I don't have to commute desek-desekan pagi-pagi, nyampe rumah nggak yang kayak drain dan udah gelap. Lo ngeliat langit tuh pas udah gelap, maksudnya lo berangkat pagi nyampe tuh udah gelap gitu, nggak ketemu matahari lagi. Terus kayak don't do the same shit every time gitu. Jadi kayak it's euphoric tapi at the same time bikin anxious juga karena this is the downside ya. This is the gak downside. Enaknya apa? Gak enak, anxious mungkin karena I'm the type of person that's always have a routine aja sih. For years kan have a routine, bangun jam segini, berangkat harus jam segini, nyampe kantor jam segini, after nyampe kantor gue harus ngerjain gini. Jadi kayak ada rutin yang benar-benar pakem dan it roots in you for a long time, dan ketika itu lepas tuh kayak kehilangan dinamika aja sih. I need to make my own dynamic yang lo harus disiplin tanpa disuruh-suruh sama orang itu susah lain. Banget. Susah banget. Self discipline tuh susah banget. Jadi I'm still getting the hang of it aja sih for now. Tapi nggak begitu banyak pressure gitu. Exactly the same answer sih. Bahkan gue udah lu bahkan yang udah sampai ya. Nah, lu udah sampai 5 bulan masih self discipline itu paling susah. Mungkin karena kerjaan kita juga bukan sesuatu yang secara otak tuh lu sadar jam segini gue mulai kerja, jam segini off kerja. Ya nggak sih? Kerjaan lu fleksibel juga. Gimana sih maksudnya? Kerjaan gue aja lagi. Enggak, gue sih berasumsi kerjaan kita berdua doesn't have the exact
time gitu loh. Iya benar. Kayak misalkan gini, kalau gue misalkan ada klien jam 12. Iya, Udah that's maksud gue it. gitu. The work that I need to committed adalah be present di during those Jam hours. segitu. Tapi kan di luar itu sebenarnya banyak harus gue lakuin. Gue harus Iya. reporting, gue harus belajar lagi, bikin sesi, or maybe to develop myself, gue ikut workshop maybe, atau kayak bikin konten, which is I'm very bad right now, kayak nggak lagi-lagi nih. Gue ini juga balik lagi, Bi. This is the things that yang downside-nya ya dari punya flexibility itu, you have this kind of toxic cycle where you feel pressured untuk kayak ayo dong, you have more time. Jujur, during we this pressure holiday. ourselves so bad. Iya. Itu sih. Tapi kalau gue outputnya malah jadi demotivasi dan prokrastinasi. Sama, gue Oh, juga sama. men. Gue juga, makanya gue But you're so very active. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi setelah itu ya, social media setelah demot, gue lupa mau ngomong apa, lanjutin dulu deh. Oh iya udah. Nggak, kalau gue tuh lebih gini. Dulu ya, pas sebelum gue quit this full time job, I have my vision yang gue selalu bilang ke Safik, maksudnya ke suami gue, untuk kayak nih kalau aku tuh udah nggak di full time di Highscope, aku tuh bisa yang kayak bikin konten lebih banyak, and then kayak bayangin makin kontenku banyak, people know me a lot better, mungkin klienku akan lebih banyak. Benar, itu lu pernah ngomong ke gue. Pernah ngomong kan? Here I am 4 months later, not even once a month gue bikin konten. Balik lagi, self discipline tuh susah banget. Susah banget. Dan ini tadi gue udah inget, setelah udah demot, kita ngehukum diri kita sendiri lagi karena demot. Ngerti Yeah, gak? what Jadi do you it's do a to punish double. yourself? Which is, ini jelek banget Stress ya. lagi aja, kayak double weight in okay. my brain gitu loh, kayak aduh gue demot. Tapi kalau gue demot gue gak ngerjain ini, aduh bi, gitu Lebih loh. kayak self punishment Self punishment aja We gitu. did not do anything Tapi productive juga sebenarnya. makin gelap aja nih pikiran gitu. Iya. Dan ya itu tuh struggle banget. Kayak maksudnya kalau kita ngomongin secara faktual waktu tuh pasti ada ya. Kita bangun jam 8. You make content only an hour. Iya lagi. Gitu kan. Tapi kenapa lo gak lakuin, Mandy? Gue juga gak bisa jawab. Nah gue kepo, lu remedinya apa kalau itu lagi terjadi gitu? What Karena would you do? sebenarnya gini, konten itu kan only parts of other scope of work that I need to do kan. Benar. Jadi pada akhirnya gue self punishing gue dengan kata-kata buruk itu. Tapi juga gue akhirnya jadi kayak, tapi kan lo habis ngerjain ini. It's not that you're not productive. You already did this. Pantas kalau nggak punya mental Tapi capacity. itu bisa jadi pelarian lu. Ya udah gue sibukin diri sama hal yang gue mau lakuin karena you maybe Iya. procrastinate di bagian Di konten bagian doang. konten doang. Jadi iya. lu ngelakuin yang lain. Iya, kayaknya kenapa gue ngedit episode episode terakhir kita kayak gitu. Kenapa gue sangat ini ya, kayak nggak tahu ya, something about, I think ini sebenarnya same konsep yang selalu gue bawa dari zaman kuliah adalah gue tuh perfectionist. Jadi Kenapa sih kita sama? iya nggak Lu sih? ngerti kan kenapa Iya. gue bilang sama? Kayak once I did it, kalau cuma biasa-biasa aja gue nggak mau upload. Kita Jadi tuh ya mau sudah. do something tuh secara maksimal. Kalau Iya. kita tahu kita nggak bisa secara maksimal, we procrastinate Iya, so bad. Jadi gitu. malah kayak nggak dilakuin sama sekali. Padahal Kan ada orang yang kayak ya udah lakuin aja, Iya, lakuin nggak aja. bagus-bagus banget nggak apa-apa, Iya. yang penting lakuin dulu. iya. Nah itu I cannot tuh. Nah. Itu juga yang bikin gue sangat exhausted dalam Kita bekerja sama dulu sih. ya. Kita sama Iya, sih. itu yang bikin gue exhausted banget pas full time karena kayak I give too much and then kayak bayangin aja ya, Drain. 8, 9 sampai 5 you are 100%. Abis itu kayak zombie. udah Balik langsung. lagi mungkin time management dan energy management kita juga Iya, jadi iya. buruk karena we want to be 100% in everything Iya, that we do, padahal nggak padahal perlu. nggak bisa Bener. juga gitu Sebenarnya semuanya. ya 50% oke lah, biar Iya. lo nggak ini banget. Tapi tuh gue nggak bisa. Kadang gue kayak udahlah asal ini aja. Tapi abis itu pas udah I'm on the zone where I'm the psychologist kayak nyata kita cobain ini kayak akhirnya 100% lagi. Tapi abis Iya. itu kayak capek sendiri, tapi karena diri dia sendiri. iya kayak gitu. Iya, gue juga sering kayak gitu. Itu downside-nya banget sih itu kayak si self discipline itu ya. Tapi enaknya bener banget sih commute and then Iya. jam bangun. Jam bangun. Gue tuh bukan yang nggak morning person ya, gue bangun pagi. Hmm, Tapi actually I'm not the type of bangun pagi untuk commute. betul. Tapi bangun pagi untuk duduk ngopi. Bener. Slow morning, Slow morning. enjoy my morning with my husband. Kita ngopi Iya, iya. bareng, sarapan Iya. tanpa kayak harus Iya, gitu bukan kan. yang kayak gitu. Jadi kayak itu pertama banget yang gue happy banget. Terus yang kayak if I want to work out, I can. Gue manage waktu gue sendiri gitu. Mau klien dulu apa mau workout dulu. Terus karena gue ada suami gue, I have time with my husband. Pokoknya enak banget deh, gak digerasak-gerusuk, have to do something. Tapi ya itu ya, plusnya 9 to 5 adalah
it's a discipline yang akhirnya mau nggak mau kita Terbangun. ikut, dan ternyata enak juga punya Iya. disiplin yang kayak gue ini nih tiap pagi OTW tuh capek, tapi begitu nyampe kantor I feel good gitu. I already mandi, dandan, oke, let's open up komputer, kita mau ngapain hari ini. Kayak gitu tuh enak banget, dan kayak gitu di rumah susah banget. Susah banget. Ya ada, everything has a pros and cons kan, tapi gimana kitanya aja Iya, navigate it gitu. And I also have addiction with TikTok. So itu not making it easier. Easier. Aduh, parah Lu doom banget. scrolling. Gue doom scrolling banget, Bi. Gua Jadi nggak suka ketika lagi. gue prokrastinasi, Iya. gue akan ke situ. Doom scrolling. Like last night I spent 2 hours, I feel like only scrolling. Sampai pada titik Lu pakai limit gak? pakai. Terus? Jadi TikTok gue tuh kayak kalau udah limit, dia kan minta masukin password. Iya. Ya just put the password. Kayak gue. Percuma dikasih limit juga. Tapi dengan lo nggak doom scrolling aja, it's a win for you sih. Jadi lo nggak terlalu Iya. overstimulate gitu nggak sih? Terus what do you do to procrastinate? Procrastinate. Jadinya gue, aktif ya? Olahraga gitu ya? Iya, heeh. Oh my god, Olahraga. olahraga adalah sumber prokrastinasi gue. Hah? Jadi kayak Oh, lu procrastinate exercising? iya, karena gue males, gue jadi kayak doom scrolling dulu. Padahal gue udah gelar mat, gue Emang udah pakai. olahraga tuh susah gini. Self discipline-nya udah susah. Lu mau self discipline untuk exercise di rumah. Iya. Mending lu keluar sekalian. Susah banget. Susah. Iya sih, Karena bener. kalau keluar lu gini, gue udah keluar duit. Iya. Terus Iya. kayak That's why I join lebih ke keluar class. duit sih. Keluar duit jadi kayak oke gue harus berangkat, pas udah nyampe sana kan ada instruktur. Oke gue Iya, capek nggak capek gue ikutin karena Iya, mungkin iya. ada peer pressure Iya, dari iya, students iya, yang lain, Iya. coach yang ngeliatin lu. Jadi kayak oke gue harus lakuin. Iya benar. Gitu. Emang olahraga tuh lebih produktif di luar rumah. Di dalam rumah tuh susah banget kecuali emang lu suka ya. Kalau lu nggak Susah suka banget, tuh susah banget. Gitu. Yay for Mandy yang baru mulai Olahraga, exercise. oh ya guys, itu juga ya. Itu sebenarnya part of like gue pengen disiplinin diri gue juga sih belajar. Jujur, soal uang sekarang bikin kepikiran nggak Kakak Bia? Mbak Bia gimana? Untuk uang, jujur kepikiran. Aha. Tapi lagi berusaha nggak mau terlalu pressure sih ke diri Diri sendiri. sendiri. Karena I actually already have a solid plan about it. Cuman tinggal, balik lagi self discipline aja. Jangan tiba-tiba ada BM yang di luar budget itu aja. Live more mindfully aja gitu. Tapi ya for now lagi nggak mikirin terlalu jauh aja sih for my financial plan gitu. For Oke. now it's just enough ya udah gitu. Kalau gue Lo? juga sama sih. Maksudnya gini, cemasnya ada banget Ya kan? compared to dulu ya. Karena kayak it doesn't matter what I did, I know how much money what I make in a month gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih kayak guenya. Gue memanage, oh iya Itu manage kebayang nih Mm-mm. sebulan ini nih bakal buat segini nih. Iya. Terus nanti kalau gue jadi ketawa kalau inget diri gue sendiri. Soalnya Safik tuh sering banget. Lu suka nanya ini kan Safik, aku nggak mau ngeliat rekening, Iya gitu itu kan. kayak gitu satu. Kedua, gue tuh suka kayak gini kalau masalah klien. Kayak gue suka kayak ngomong ke Safik nih, I mean like in the beginning or like di tengah-tengah bulan kayak aduh klienku sepi nih Bab gitu. Nah, terus Terus Safik tuh selalu kayak you keep on saying this like in the beginning of the month and then di akhir bulan lo akhirnya mencapai target lo sendiri, lo nggak jadi cemas gitu. Tapi setiap bulan gue repeat. Padahal polanya tuh sama, tapi gue nggak bisa menghindari rasa manusiawi juga nggak sih men? iya kayak karena kan ini bukan something yang pasti ya. Jadi Iya, memang segimanapun gue sudah setiap bulan seperti ini, selalu ada possibility next month tidak seperti ini gitu. Jadi mungkin downside-nya dari segi finansial itu ya. Ketidakpastian itu gitu. Ya. Sama gue balik lagi, gue selalu disclaimer from a religious point of view, gue selalu percayanya rezeki tuh udah diatur juga. Ya, mau bener. lo kerja full time, mau lo freelance, mau lo kerja serabutan, I think kalau misalkan emang udah ditetapkan pendapatan udah sebulan segini, udah pasti dapetnya segitu gitu. Jadi kayak just believe in that Nah, and just do your best gitu. tapi Bukan kan itu maksudnya- juga bikin cemas. Kalau rezeki kita ternyata bukan sesuai kita harapkan, bener. yang ditetapkan. Tapi at least kan ternyata kita we belum. believe bahwa kita berprasangka baik dulu benar gitu, dan sih. we do our best to do it gitu. Dan balik lagi tadi kita udah omongin, we're the type of people that survive gitu loh tipenya. Iya. We have our instinct dan apa ya? Kayak Allah pun pasti memberikan sesuatu rezeki itu sesuai dengan Iya. effort kita gitu, gitu. benar-benar. And then lo deh, ada Apa nggak sih sih? komentar dari orang sekitar lo setelah resign yang membuat Komentar. lo tuh kepikiran dengan komentar tersebut, yang membuat lo ragu, membuat lo ngerasa In terms of family and friends sebetulnya enggak sih. Oke. Justru bahkan sampai ke teman-teman kerja gue, mereka tuh nge-support cause they know how hard I work there. Jadi mereka tuh justru kayak gak apa-apa Kak, gue bener-bener support whatever decision you're gonna make. Yang penting you're happy, karena gue tahu banget how hard you work here. Lebih ke komentar orang yang lucu tuh ini aja sih, kayak oh ternyata nggak semua kantor teman-temannya tuh seasik kantor gue. Jadi mereka tuh mikirnya gini, kayak ih kok
lingkungan kantornya seru banget sih Kak, kenapa resign gitu. Tapi ya balik lagi, for me and for other people tuh why you stay in a particular job tuh tergantung tujuannya apa. Iya. Orang ada yang di situ ngejar environment-nya, ada yang ngejar karir growth-nya, ada yang ngejar gajinya. For me, not all of that. Yang gue kejar adalah flexibility. Bahkan gue tuh bilang ke bos gue kayak setelah gue ngasih tau gue mau resign, gue tuh sempet dinego men. Gue udah cerita belum? Oh belum. Gue sempet dinego for me to stay lah pokoknya. Oh, Karena Oke, but still a full time job. still full time job. Jadi negonya lebih ke take home pay. gaji, terus gue ditawarin kayak ya benefits, other benefits lah gitu. Terus semua yang di offer ke gue tuh nggak align sama apa yang gue cari, yaitu waktu. Gue sampai bilang kayak I know I'm good at this job, I really love this company and the people inside it, I want to continue doing it, but I think nggak bisa if it's a full time full WFO apa sih setting. Kalau misalkan hybrid work, maybe I could reconsider. Udah itu aja, bener-bener what I want tuh itu doang. Jadi apapun offering yang dikasih sama bos gue pada saat itu nggak ada yang bisa masuk ke gue. Kalau belum masalah waktunya bisa lebih fleksibel. Dan ya itu sih komen orang kayak kok resign sih padahal lingkungannya tuh asik banget. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi jadi bukan something yang very significant karena the opinion, people's opinion yang matter to me tuh justru banyaknya supportive gitu. Jadi nggak ada yang bikin gue question nih. Lo gimana? Apa ya tadi pertanyaannya? Ada komentar nggak tentang kenapa lo resign? Nggak ada. Jadi kayak everyone is very supportive gitu ya. Kayak suami gue, keluarga gue, teman-teman kantor juga kaget sih yang kayak oh kenapa? Tapi kayak lebih ke arah ya wajar sih gitu. Kayak pasti emang jarang sih psikolog yang kayak fully committed in one thing oh gitu. gitu ya, gue baru tahu. Justru teman-teman lo mostly bahkan part-timer. Iya, kayak chunking praktis ini praktis itu gitu. Jadi nggak ada komentar. The biggest critic I think coming from myself ya, yang udah gitu. Justru sama, gue juga sama. Kenapa kita sama? Jadi ya kayak gitu. Jadi kayak dan tidak ada yang memvalidasi kekecemasan itu ya. Jadi ya udah everything's good. Mungkin gue mau nanya sama lo. Kalau ada temen lo yang mau resign dan meminta wejangan dari lo, what would you say to them? Menurut gue preparation tuh penting banget. Selain yang finansial tadi gue cerita, kenapa gue juga pede tuh karena gue tuh sempet lagi stres banget kerja. Pelarian gue adalah gue ke Bandung. Atau I do traveling or I do pas masih full time exercise pas masih kerja. Terus gue ngobrol sama temen gue kan. Dia intinya bilang gini, yang lo kejar apa dulu Bi? Yang membuat lo masih tetap ada di pekerjaan itu apa yang lo kejar gitu. Terus dia sempat bilang something about kalau lo ngeliat lagi CV lo ngerasa lo masih bisa dapat kerjaan lagi nggak sih walaupun lo resign sekarang gitu. Gue pikir-pikir iya lagi gitu. Jadi what I meant di preparation juga, kalau posisinya gue fresh graduate, terus gue resign, I think that's not a mature thing atau sesuatu yang bijak. Karena kan kita yang lagi kita cari adalah pengalaman, batu loncatan, terus tabungan di CV gitu. Yang bikin gue pede juga selain secara finansial udah gue persiapin adalah gue ngerasa I'm good at my CV, at least for me lah, standarnya oke lah gitu. Whenever I want to go back to corporate, I think I still have a chance. Gitu sih, jadi itu bikin gue pede untuk nggak apa-apa lu ngambil career break ini, resign dulu. Nanti kalau lu kapanpun mau balik, lu tuh masih ada bargaining. Financial lu udah oke, secara bargaining lu udah oke, ya udah santai, don't put too much pressure on it gitu. Jadi kayak lo tuh harus menimbang-nimbang situasi lu juga gitu ya, value lu juga seperti apa. Terus kan tadi yang kayak kita udah bilang juga, gue nggak ada tanggungan nih, jadi less pressure, less pertimbangannya lebih sedikit ketimbang kalau gue ternyata udah berkeluarga atau gue harus ngebiayain adik gue kuliah atau nyokap gue belum ada, udah nggak punya pendapatan lagi. Jadi itu yang bakal dipikirin banget. Alhamdulillahnya I have the privilege that I don't need to fulfill that yet for now. Makanya ada dorongan kuat, if not now you're gonna fucking regret it gitu. Iya, jadi gitu kayak sih. Kita harus kenal juga sama diri kita, apa yang kita inginkan. Pahamin situasi gitu. diri sendiri, apa Jangan yang kita kayak, kejar. gue juga sama-sama gak betahan di kantor, and then you resign, tapi sebenarnya lo gak tahu mau ngapain, lo gak tahu sebenarnya value lu tuh lagi di level mana sih saat itu gitu ya. Jadi yang perlu di-prepare adalah you need to be, it's okay to feel anxious, but tapi juga lo harus tahu potensi diri lo gitu. What is going to happen
kalau memang lo mengambil that bold move gitu ya. Sama ya itu sih privilege itu. Misalkan lo kayak lo punya utang besar banget yang tiap bulan, namanya utang kan harus dibayar ya. Atau cicilan, ya bisa cicilan bisa utang gitu ya. Gue ada cicilan lagi sebetulnya. Tapi kan udah nabung. Tapi gue udah nabung untuk sekalian bayar cicilan itu juga guys. Udah termasuk. Aman. Iya, cuma misalkan lo punya, you have like misalkan keluarga lo punya hutang nih yang selama ini lo yang bayar, and then lo resign without backup plan itu juga lumayan nggak wise ya, karena kayak ya kan namanya hutang harus dibayar gitu. Terus lo misalkan resign dalam kondisi nggak ada tabungan dan juga nggak ada plan, nggak ada gambaran what are you going to do. Misalkan sebenarnya resign bener-bener karena resign aja gitu. Itu tuh rada gambling juga sih. Make sure, I feel like kalau lo resign sebenarnya karena kondisi kantor lo, kalau memang memungkinkan sih ya udah punya kerjaan selanjutnya ya. Benar, biasanya orang resign gitu sih karena ya, mereka nggak puas sama conditions di pekerjaan currentnya. Akhirnya dia mencari lagi dan akhirnya resign dan untuk jalanin pekerjaan selanjutnya. Makanya gitu. kita tuh special case karena resign kita tuh bukan karena itu gitu. Iya. Resign kita tuh literally opening up a new chapter aja in our life, gitu. Karena gue ya, kalau gue sih saking padatnya waktu gue dipakai untuk kerja, I don't have, for me ya, I don't have the time to think about what I wanna do if I don't work there. Jadi sekalian gue resign, sekalian I figure that out gitu. Nah ini masuk ke pertanyaan terakhir. Apa? Jadi pemaknaan resign buat lo tuh apa? If people ask you, what is resign gitu? What is resign? Kalau untuk gue sih to take a step back. Kan katanya we can see the world better kalau kita took a step back to see the wider bigger picture ya. Dan itu yang gue cari. I want to see the world and my life through bigger lenses aja gitu, so that I could lebih nyari tahu apa sih yang beneran aku mau. Karena selama ini gue selalu caught up with my work gitu loh. Gue mengesampingkan my life karena selalu ada deadline, selalu ada target baru. Dan part of life itu bukan cuman kayak olahraga, quality time, tapi juga discovering myself dan ya my values aja sih. And at that time value gue tuh lagi nggak align with my current company aja. Gitu. Lu tanya dong. Oh ya. Sabar anjir. Lagi break dulu ya, lagi napas udah kayak gak sabar mau ditanya. Jadi makna resign lo apa? Kalau makna resign gue, karena gue sudah spesifik ya pekerjaan gue udah kuliah 7 tahun di situ. This is what I'm going to do like until old age, udah nggak mungkin berubah. I know this is what I wanted. Jadi sebenarnya pemaknaan resign adalah this is more than just money menurut gue. Of course I want to have a comfortable life. Kayak emang udah di umur dimana kita tuh jadinya nggak fokus money. Tapi fokus ya, butuh. Tapi maksudnya nggak yang paling priority paling utamanya gitu loh. Kita masih punya drive to try. It's not because of our age sih. Menurut gue karena privilege kita aja bisa seperti itu. Benar. Karena kayak di satu sisi maksudnya kayak uang itu concern uang, terus juga kayak pengen driven about my career, tapi related to money itu ada banget juga. Of course I want to make more money, tapi more than that kalau gue looking inside of me, refleksi diri, kenapa sih lo mau jadi psikolog gitu ya. I feel like kalau perspektifnya keuangan nggak psikolog sih, lebih kayak lo jadi lawyer aja atau kayak I don't know something yang profitable-nya tuh jelas gitu ya, finance or something. Tapi psikolog tuh nggak semudah itu untuk making big money. Jadi memang lebih ke arah resign itu berarti gue pengen bener-bener memaksimalkan potensi gue dengan apa yang gue suka, which is helping other people, working on my clients in my own pace, my own way gitu loh. Karena I know I have experience where I helped people in my ways gitu, dan setelah gue maksudnya kayak nggak full time lagi in the past 5 months, itu memvalidasi semua experience gue dengan klien-klien gue gitu. Gue tervalidasi, ketika lo part time ternyata you are helping a much more wider, sangat mulia ya temen gue gitu loh maksudnya. Dan kalau kita ngomongin secara finansial ya itu it comes with it gitu ya udah maksudnya gue tahu gue harus dihargai in terms of value-nya uang, tapi di luar itu gue tuh seneng lakuinnya gitu. It's not all about money. Tapi mungkin for most people resign itu artinya adalah this is not a good environment for me, atau kayak secara karir what is career ladder tuh apa ya, jenjang karirnya di sini gue stuck, and then you move to other companies itu nggak apa-apa juga, ngerti nggak sih? Nggak semua orang itu harus having this life problem atau apa gitu. You have this routine as a kerja di corporate 9 to 5 tuh nggak apa-apa banget, even until all age tuh nggak apa-apa, ngerti nggak sih? You don't have to like to do something
out of this world, Iya. yang outstanding, yang berbeda, businessman, Tiba-tiba bikin podcast. Iya, nggak harus yang kayak gitu-gitu juga. Do what makes you feel comfortable sih, Iya, gitu. Comfortable. Cause you only live once aja sih, and apa ya, fulfill it sampai semaksimum yang lo bisa aja for Dan your lo life. mau gitu. If you have the ways and privilege to do it, then why not gitu. Tapi kalau memang lo belum punya privilege itu, menurut gue ya apa ya? Bingung juga anjir. Nggak, coba lebih kayak ke arah tarik nafas, buang nafas, jalanin dulu aja. You're gonna have apa ya? Lo akan menemukan celahnya kok. Pasti ada sih menurut I feel gue. like Itu kalau for lo any situation loh, bukan kerjaan doang menurut gitu. gue semua manusia, semua orang tuh pasti punya yang kayak if you want something so bad, you will find a way. Even though lo tidak punya privilege yang kita punya. I mean you stuck with nggak bisa, gue harus Ada making jalannya. money gitu-gitu. Gua Tapi ngerasa yakin. iya pasti ada jalannya. Tapi memang it takes a lot of willingness and then commitment and then drive yang besar gitu. Semangat ya. Gitu. Semangat ya. Kenapa gue ngomong gitu ya? Tapi lebih ke arah because I know it's not for everyone gitu loh. I know. Gitu sih. Tapi keputusan ini worth it gak? Lu baru sebulan sih, tapi Dibilang keputusan ini worth it atau enggak setelah 1 bulan, gue belum bener-bener bisa kayak 100% bilang iya, tapi kecenderungannya maybe 80% yes, karena ya udah kalau it's something that I want to do and I have the balls to do it, it's a win gitu gak sih? Iya. Resultnya gimana itu urusan nanti, karena ya yang penting I tried and I do my best aja for now gitu. Dan kalau ternyata bukan jalannya, at least I tried dan udah jadinya tahu Gak ada penyesalan. nggak ada penyesalan. Jadi kayak emang the path that I should be going tuh ternyata towards ke sini bukan ke sini. Padahal gue maunya ke sini gitu misalkan. Jadinya tahu gitu. Gue, Lu? 5 months. I think so. Yeah, Lu jauh lebih 100%. happy. Mandy olahraga. Mandy Tapi olahraga. iya sih, iya. Kayaknya iya bener Bi, gue olahraga. Mandy banget. Bener. Menurut gue olahraga tuh salah satu bentuk dari kayak I have more time to think about me gitu loh. Your well-being. Yeah, my well-being. So it's 100% worth it sih. Dan I'm so happy I made this decision. Ya semoga sih kedepannya lancar-lancar terus. If not, ya namanya juga hidup ya. Kita jalanin aja. Maksudnya lu posisinya masih corporate or freelance, ketika Allah bilang, nih cobaan, dua-duanya akan tetap terjadi, whichever place you're in gitu kan. Iya benar. Jadi kayak might as well in a place where you choose to be. Iya bener banget lagi. Gila mama dede luar biasa. Tapi benar juga sih. Maksudnya yang kayak there's no guarantee on anything. Iya, nggak ada garantinya in anything. Tapi ya not being impulsive and then make a stupid decision, iya juga. Ya juggling between those tuh lah, udah pada gede pasti ngerti lah. Gak usah dikasih tahu ya gimana cara making decision. Pokoknya gue kan ada satu video yang blow up banget ya, vlog gue hari terakhir di kantor. Terus gue tuh ada kekhawatiran kayak orang-orang jadi ikut resign gara-gara ngeliat gue nggak ya? Karena kesannya tuh kayak gue happy ngelepas ini kerjaan, seakan-akan there's no consequences gitu. Kesannya there's no guys, ini tuh pemikiran udah dari Desember 2024, persiapannya tuh udah kayak 8 bulan sebelumnya, terus ada one more notice pula, gue yang nabung untuk gue bisa hidup tanpa merepotkan orang tua, gue udah gak dibiayain orang tua ya, udah independent fully gitu ya, jadi kayak there's so much thought into it gitu, dan udah mempertimbangkan, oh gue CV udah cukup sih untuk gue bisa ngambil career break dulu, udah gak perlu ngejar tabungan CV gitu, karena I think it's already enough for me. Jadinya kayak ya udah this is time for me to freely do something without any pressure or orientasi ke arah duit dulu gitu. Jadi aspek-aspek itu perlu dipertimbangkan juga kalau lihat kontennya bias. Semuanya tidak seindah sosmed ya. Betul. So maybe that's it from us guys. Yes. No one asked but we just like to yay, bye. See you guys on the next one. Which is it can be another 5 months ya baru ada. Jangan dong. Bye-bye. Semoga kita lebih produktif ya dalam membuat podcast ini. Iya, doain gue gak procrastinate ngedit. Ya nih dia ngedit sendiri guys, kayak gue kurang useful ya. Bye.